Rosario de Marshall, atau yang lebih dikenal dengan nama Hercules, bukan sekedar nama yang menggetarkan dunia hitam Jakarta. Ia adalah figur legendaris yang meniti jalan dari reruntuhan perang di Timur-Timur hingga menjadi penguasa jalanan di Tanah Abang dan broker politik kelas berat. Dari tempat kelahirannya Timur-Timur, yang merupakan wilayah yang sekarang sudah berganti menjadi negara Timur Leste, awal perjalanannya dimulai saat ia menjadi seorang kuli angkut logistik untuk TNI Angkatan Darat di masa pendudukan Indonesia di Timur-Timur pada tahun 1975. Namun, peran kecil itulah yang menjadi pijakan awal menuju dunia yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih keras. Suatu hari ia harus hijrah ke Jakarta karena sebuah peristiwa. Di sana ia tak sekedar bertahan, ia membangun kerajaan preman dari nol, menguasai Tanah Abang di era 1990-an, menjadikan kawasan itu sebagai benteng kekuasaannya. Nama Hercules dengan cepat menjelma menjadi simbol kekuatan jalanan, dengan karisma yang tak biasa dan loyalis yang tak tergoyahkan. Ia menjadi sosok yang disegani, ditakuti oleh siapapun yang bersinggungan dengannya. Bahkan setelah kekuasaannya di bawah meredup, figur Hercules tetap hidup dalam sorotan. Ia tampil di layar kaca, menghiasi halaman tabloid, dan terus diperbincangkan publik. Namun, pengaruh Hercules tak berhenti di dunia kriminal. Ia melangkah lebih jauh ke panggung politik nasional. Kedekatannya dengan Prabowo Subianto, calon presiden dalam dunia pemilu berturut-turut pada tahun 2014 dan 2019, menjadikan namanya semakin penting. Dari preman jalanan menjadi pemain di balik layar politik, Hercules membuktikan bahwa kekuatan bisa datang dari mana saja, bahkan dari lorong-lorong paling gelap di ibu kota. Tak sampai di situ, hingga saat ini Hercules memainkan peran signifikan dalam pemilihan presiden 2024 hingga dilantiknya Prabowo Subianto menjadi presiden melalui kepemimpinannya di organisasi Masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Gripjaya. Sebagai ketua umum Gripjaya, Hercules secara tegas menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menyebutnya sebagai harga mati yang tidak dapat diganggu-gugat. Dan dalam video ini, kita akan menyelam lebih dalam siapa Hercules sebenarnya dan apa yang terjadi pada dirinya sehingga ia menjadi begitu kuat, yang disebut-sebut sebagai gangster kelas kakap di Indonesia. Pastikan Anda menontonnya sampai akhir. Dengan nama lengkap Rosario de Marshall, lahir pada tahun 1960-an di Timur-Timur. Lahir pada era yang salah saat badai sejarah bersiap menghantam tanah kelahirannya. Masa kecilnya dibentuk oleh deru peluru dan dentuman bom. Ketika invasi Indonesia ke Timur-Timur pada tahun 1975 yang mengubah segalanya. Invasi Indonesia ke Timur-Timur pada tahun 1975 bukanlah keputusan yang lahir dalam sekejap. Peristiwa itu tumbuh dalam ketakutan, kalkulasi politik, dan tekanan geopolitik di tengah dentuman Perang Dingin. Saat Portugal menarik diri dari wilayah itu akibat revolusi internal, Timur-Timur jatuh ke dalam kekosongan kekuasaan. Dari celah inilah muncul konflik antara faksi lokal yang masing-masing ingin mengisi kekosongan itu. Namun, satu hal yang pasti yang membuat Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada saat itu adalah kelompok pro-kemerdekaan Fretilin yang secara ideologis condong ke kiri dan diduga dekat dengan komunisme. Bagi pemerintahan Orde Baru yang baru saja menumpas PKI, ini seperti ancaman yang tak bisa dibiarkan tumbuh di halaman belakang. Di sisi lain, kekhawatiran Indonesia diam-diam diamini oleh kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Australia, yang khawatir akan meluasnya pengaruh komunis di Asia Tenggara. Lebih memilih Timur-Timur berada di bawah kendali Indonesia daripada menjadi negara kecil yang mungkin berpihak ke Blok Timur, dengan dalih menjaga stabilitas dan mencegah kekacauan ideologis di kawasan, serta narasi integrasi nasional. Indonesia meluncurkan Operasi Seroja pada 7 Desember 1975. Ini adalah invasi militer besar-besaran untuk merebut dan mengendalikan wilayah yang dulu dianggap bagian dari warisan Nusantara. Dan pada tahun-tahun itulah Rosario kehilangan segalanya. Kedua orang tuanya tewas dalam serangan udara di Ainaro, membuatnya sebatang kara di tengah kekacauan Timur-Timur.
Tapi dari puing-puing itu, lahirlah sosok baru yaitu kurir logistik untuk pasukan elit Kopassus dalam program Tenaga Bantuan Operasi atau disingkat TBO. Rosario de Marshall direkrut menjadi kurir logistik dalam program TBO oleh Kolonel Gatot Purwanto, seorang perwira TNI Angkatan Darat yang bertugas dalam operasi militer di Timur Timur pada masa awal invasi. Gatot Purwanto adalah sosok militer pertama yang menjalin kontak langsung dengan Rosario ketika ia masih remaja. Melihat potensi dan kedekatannya dengan wilayah lokal, Gatot memanfaatkan Rosario sebagai orang dalam yang bisa membantu TNI Angkatan Darat, terutama pasukan Kopassus dalam menjalankan operasi militer dan logistik di medan yang sulit dan penuh konflik. Disinilah nama Hercules muncul, sebuah kode nama yang diberikan kepada Rosario yang disematkan oleh tim komunikasi radio Kopassus. Ada tragedi yang memilukan ketika Hercules bertugas dalam satu pertempuran melawan pasukan pro kemerdekaan Fretilin. Helikopter yang ditumpanginya ditembak jatuh. Ia dinyatakan selamat, tapi kehilangan mata kanan dan tangan kanannya. Ia dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, tempat di mana ia mulai membangun hubungan erat dengan sosok Prabowo Subianto, yang pada saat itu merupakan Panglima Satuan Komando Nanggala. Sejak saat itu, Hercules dikenal memiliki kesetiaan absolut terhadap Prabowo. Menjelang akhir 1980-an, Hercules menetap di Jakarta bersama para pemuda Timur Timur lainnya. Awalnya, ia bekerja sebagai teknisi kelistrikan, namun cepat merasa bahwa hidup biasa saja bukan jalannya. Ia kemudian pindah ke Tanah Abang. Di sana, ia membentuk geng preman bersama sesama migran timur seperti Logo Vellenberg dan Alfredo Monteiro Pires. Dengan cepat, Hercules membangun jaringan bisnis gelap dari pemerasan, pelacuran, hingga menjalankan misi intimidasi terhadap kelompok pro kemerdekaan atas nama militer Indonesia. Pada puncaknya di tahun 1990-an, kerajaan bawah tanah Hercules di Tanah Abang nyaris tak tertandingi. Tapi kekuasaan itu mulai runtuh ketika beberapa anak buahnya menolak mengikuti demonstrasi pro-integrasi. Tanpa dukungan militer, pengaruh Hercules mulai luntur. Prabowo pun menarik perlindungan, membuka jalan bagi geng-geng rival seperti kelompok Betawi dan Madura yang dipimpin oleh tokoh besar seperti Bang Ucu dan Haji Lulung untuk merebut wilayah. Hercules dan gengnya yang mayoritas beranggotakan pemuda Timur-Timur telah menguasai kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat sejak 1980-an. Wilayah ini menjadi pusat ekonomi vital dan salah satu ladang emas para preman. Hercules menjalankan bisnis pemerasan, jasa keamanan, pungli pasar, dan pengaruh politik, serta mendapatkan dukungan informal dari unsur militer, terutama ketika ia masih memiliki hubungan dekat dengan Prabowo Subianto. Namun, menjelang keruntuhan Orde Baru, dukungan militer terhadap Hercules melemah. Beberapa anak buahnya bahkan menolak untuk mengikuti aksi demonstrasi pro-integrasi Timur-Timur yang seharusnya mereka kawal atau mobilisasi. Akibatnya, Hercules dianggap tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan kepentingan militer Indonesia dan perlindungan dari militer pun dicabut. Setelah kehilangan dukungan, geng Hercules mulai diserang oleh geng Betawi yang dipimpin Bang Ucu dan geng Madura yang dipimpin oleh tokoh seperti Abraham Lunggana atau Haji Lulung. Konflik ini memicu bentrokan fisik besar-besaran yang tidak hanya terjadi di kawasan Tanah Abang, tapi juga meluas ke wilayah-wilayah sekitar. Bentrokan ini mencangkup penyerangan dengan senjata tajam dan senjata api, pembakaran kios dan lapak pedagang yang berafiliasi dengan geng tertentu, serta teror dan intimidasi terhadap warga sipil. Kekerasan jalanan mencapai puncaknya dan kondisi menjadi tidak terkendali. Banyak korban luka dan beberapa tewas, baik dari pihak geng maupun warga yang terjebak. Dampak yang terjadi atas keributan tersebut, Hercules kehilangan dominasi penuh atas Tanah Abang. Kekuasaan berpindah ke geng-geng lokal. Ia ditarik mundur dari jantung aktivitas premanisme Jakarta. Terjadi pergeseran peta kekuatan dunia bawah di Jakarta, di mana tokoh-tokoh lokal seperti Bang Ucu dan Haji Lulung naik ke permukaan. Secara simbolis dan nyata, ini adalah kejatuhan Imperium Hercules, preman yang sebelumnya dikenal sebagai Raja Tanah Abang. Kekalahan brutal dalam perebutan wilayah yang membuat Hercules kehilangan tahtanya. Namun Hercules bukan tipe yang lenyap begitu saja. Ia bangkit kembali dari reruntuhan. Kali ini bukan dengan kekerasan, melainkan lewat bisnis legal, penagihan hutang, agunan, serta pengelolaan lahan, pertanian, dan perikanan. Reputasinya sebagai sosok tangguh dan loyal menjadikannya figur penting di kalangan migran Indonesia Timur. Ia bukan sekedar bos lama, tapi pelindung dan penyedia jalan bagi mereka yang mencari hidup di ibu kota.
Pada tahun 2008, benang merah antara Hercules dan Prabowo kembali terjalin ketika Prabowo mendirikan Partai Gerindra. Hercules menjadi salah satu sekutu strategis. Ia mendirikan organisasi Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru atau GRIP Jaya pada 2011. Ia memobilisasi jaringan preman, tokoh adat, kelompok main hakim sendiri, dan mantan milisi demi satu tujuan, menggalang dukungan politik untuk sang jenderal. 1 tahun berselang pada 29 Agustus 2012, bentrokan berdarah antara dua kelompok preman berpengaruh antara Hercules dan John Kay pecah di lahan kosong Jalan Kamalraya, Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden ini diduga dipicu oleh perebutan penguasaan lahan strategis seluas 21 meter persegi yang dimiliki oleh dua perusahaan berbeda. Lahan seluas 14.000 meter persegi diketahui dimiliki oleh PT Sabar Ganda, sementara 7.000 meter persegi lainnya dikuasai oleh sebuah perusahaan properti besar. PT Sabar Ganda menggandeng kelompok Hercules untuk pengamanan lahannya. Di sisi lain, kelompok John Kay disewa untuk perusahaan properti pesaing untuk fungsi serupa. Ketegangan pun tidak terhindarkan. Kronologi bentrokan pada saat itu terjadi pada pukul 12.30 siang. Sekitar 100 orang dari kelompok John Kay mendatangi lahan yang saat itu dijaga oleh 10 orang dari kelompok Hercules. Bentrokan langsung terjadi. Polisi berhasil melerai, namun kelompok John Kay menguasai lahan, sementara kelompok Hercules mundur. Setengah jam berselang, kedua kelompok kembali bentrok. Aparat dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng turun tangan untuk melokalisasi kerusuhan. Kelompok Hercules melancarkan serangan dari luar pagar untuk merebut kembali lahan. Polisi mulai mengambil tindakan tegas dan memerintahkan penangkapan terhadap individu bersenjata tajam. Kapolres Jakarta Barat menetapkan status quo atas lahan sengketa dan memerintahkan kelompok John Kay untuk angkat kaki dari lokasi. Hercules tiba di lokasi dan menginstruksikan anak buahnya untuk tetap bertahan di lahan. Meski dijelaskan bahwa status lahan tersebut telah dibukukan oleh pihak berwenang, tetapi Hercules menolak untuk mundur. Polisi dengan bantuan satu peleton Sabara Polda Metro Jaya mendorong mundur kelompok Hercules ke arah pintu air Jalan Kamalraya. Dalam penyisiran, polisi menyita sejumlah senjata tajam dari kelompok Hercules di sekitar Ruko Saribu, Taman Palem. Sebuah mobil Toyota Innova yang mencoba kabur tak mengindahkan peringatan polisi dan berhasil ditembak. Di dalam mobil tersebut, terdapat 2 orang yang bernama Semi Bingo yang ternyata tewas di tempat. Sementara 1 orang lainnya, Lajuma Maswatu, mengalami luka tembak serius. Keduanya adalah anggota kelompok Hercules. Hercules mengaku tidak mengetahui motif serangan kelompok John Kay dan menegaskan bahwa pihaknya telah menjaga lahan tersebut selama lebih dari 10 tahun. Ia juga menyatakan bahwa kelompoknya tidak akan menyerah pada keputusan status quo yang diberlakukan polisi. Sementara di pihak lainnya, Tito Refrake, adik dari John Kay, membantah bahwa kelompok mereka menjaga lahan tersebut. Ia menyebut Raiske hanya tinggal di sekitar lokasi dan tidak terlibat dalam kegiatan penjagaan. Polisi menduga adanya pihak ketiga yang sengaja memprovokasi kedua kelompok, mengingat keduanya sebelumnya tidak memiliki sejarah konflik terbuka. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap dalang di balik bentrokan ini. Pasca kejadian, aparat kepolisian mengamankan 102 orang dari kelompok John Kay dan 8 orang dari pihak Hercules. Puluhan senjata tajam turut disita dari kedua kelompok. Situasi di lokasi kejadian tetap dijaga ketat, sementara polisi terus menggali informasi terkait motif, aktor intelektual, dan potensi konflik lanjutan yang mungkin terjadi. Sederet pertikaian yang terjadi pada Hercules adalah bukti bahwa Hercules adalah sosok yang sangat berpengaruh di kerasnya ibu kota, bahkan hingga saat ini sejak pemilu Presiden 2024 hingga Mei 2025. Hercules Rosario de Marshall, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIP Jaya, kembali menjadi sorotan publik karena berbagai peristiwa yang melibatkan dirinya dan organisasinya. Pada 18 April 2025, sejumlah anggota GRIP Jaya terlibat dalam kericuhan di Cimanggis, Depok, yang berujung pada pembakaran 3 mobil milik kepolisian. Peristiwa ini terjadi saat polisi hendak menangkap seorang tersangka bernama Tommy Simanjuntak. Namun, Kapolres Depok menyatakan bahwa Tony bukan anggota resmi GRIP Jaya. Tidak lama kemudian, pada April 2025, Dewan Pimpinan Daerah DPD GRIP Jaya Kalimantan Tengah membentangkan spanduk di area PT Bumi Asri Pasaman atau BAP di Barito Selatan, menyatakan penghentian operasional pabrik tersebut. Aksi ini dilakukan atas dasar kuasa dari seorang warga yang memenangkan gugatan terhadap PT BAP terkait pembayaran hasil penjualan karet. Pihak kepolisian menyelidiki aksi ini untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran hukum.
Adapun ketegangan dengan Purnawirawan Jenderal TNI. Hercules terlibat dalam polemik dengan beberapa Purnawirawan Jenderal TNI, termasuk Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dan Letjen Purna Sutioso. Perselisihan ini bermula dari kritik terhadap ormas yang menggunakan atribut militer, seperti seragam dan baret merah yang dianggap menyerupai militer. Hercules menanggapi kritik tersebut dengan pernyataan kontroversial yang menyebut Sutioso bau tanah, yang memicu respon keras dari Gatot Nurmantio. Adapun kontroversi foto dengan prajurit Kopassus pada akhir April 2025. Beredar foto beberapa prajurit Kopassus berpose bersama Hercules dalam sebuah acara resmi. Foto tersebut memicu kritik publik karena dianggap tidak pantas mengingat latar belakang Hercules sebagai mantan pimpinan milisi, Komandan Kopassus, Mayor Jenderal John Afriandi, secara terbuka meminta maaf atas insiden tersebut dan menyatakan bahwa prajurit tersebut tidak menyadari dampak dari tindakan mereka. Yang terakhir ada kegiatan sosial dan klarifikasi. Di tengah berbagai kontroversi, Hercules juga aktif dalam kegiatan sosial. Pada 1 Mei 2025, ia membagikan donasi kepada anak-anak yatim, menunjukkan sisi lain dari aktivitasnya sebagai pimpinan ormas. Selain itu, Hercules menyatakan bahwa dukungannya terhadap Prabowo Subianto dalam pemilu 2024 bukan untuk mencari jabatan, melainkan sebagai bentuk loyalitas. Nama Hercules, sosok yang berjalan di atas batas abu-abu antara kekuasaan dan kekacauan, antara pelindung rakyat kecil dan penguasa jalanan, dari lorong sempit Tanah Abang hingga panggung politik nasional. Namanya tetap menggema, penuh kontroversi, namun juga penuh daya tarik. Apakah ia simbol perlawanan atau bayang-bayang masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, kisah Hercules belum usai.